Cek. Welcome back to Cakradivara Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Solen 2 Jusitamen episode ke-132. Seperti biasa, kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya di mana Yuho telah mengerahkan seluruh penduduk Kutub Utara untuk bersama-sama mengusir Antek Dajjal Kekaisaran Ryu yang dipimpin oleh Mbak Juzi. Dengan gempuran penduduk Kutub Utara bersama dua pimpinan mereka alias Atai dan Shobai, rombongan Koponix Api pun tidak bisa bertahan lebih lama dan akhirnya dilululantakkan hingga berubah menjadi reruntuhan yang tertimbun oleh salju. Setelah itu Yuho memutuskan untuk bergegas meninggalkan Kutub Utara dan alih-alih langsung kembali ke Akademi Shrek. Pemilik roh pelindung ganda itu memilih untuk mengambil jalur memutar dengan melewati kota Tiando yang menjadi kampung halaman Sekte Eta. Nah, di episode kali ini kita akan melihat siapa saja yang Yuho temui di kota Tiando karena kota itu merupakan salah satu lokasi paling strategis sekaligus bersejarah yang ada di Kekaisaran Ryu. Penasaran gimana cerita selengkapnya? Nggak usah lama-lama, langsung aja kita terobos. Atuh. Oke, sesuai dengan yang udah kita review di opening, Yuho memutuskan untuk mengambil jalan memutar ke kota Tiando dan mampir di mata air es api yang dahulu hampir saja merenggut nyawanya ketika mencari rumput merah patah hati untuk Wandong tercinta. Nah, udah persis kayak bocil yang diajak liburan ke waterpark. Shobai senangnya bukan main ketika berendam di mata air yin yang dipenuhi energi dingin sehingga membantu memulihkan luka-lukanya. Yuho dapat melihat betapa seluruh penduduk mata air es api itu udah pada gemetar ketakutan karena ada beruang raksasa entah dari mana datangnya berendam di mari. Segera mengalihkan perhatian Shobai yang udah ngebet pengen mukbang obat ilahi dengan sebiji sumsum es 10.000 tahun buat dicemilin sama cucunya. Setelah memulihkan kondisi Shobai dengan bantuan mata air yin, Yuho pun melanjutkan perjalanan menuju kota Tiando yang menjadi tujuan utama. Sementara itu QQ yang baru saja sampai di kediaman Sekte Tang langsung mendapat interogasi karena pulang sendirian. Nan QQ pun menceritakan apa yang terjadi di kota naga, termasuk kemunculan tiba-tiba rombongan Kekaisaran Ryu yang membuat Yuho harus tinggal untuk memeriksa tujuan mereka. Ketika mendengar penjelasan itu, Bebe pun juga merasa ada sesuatu yang salah dan setelah meminta QQ untuk menyerahkan logam langka yang ditambang dari goa misterius kota naga, PLT ketua Sekte Tang itu berniat untuk menjemput Yuho secara pribadi sebelum kemudian dihentikan oleh orang lain yang menawarkan diri untuk melakukannya. Iya, orang lain itu tidak lain dan tidak bukan adalah Tang Wutong sebelum menjelaskan bahwa dia memiliki beberapa hal yang perlu dikonfirmasi kepada Yuho. Ya, biar dua adiknya ini pada bayan. Bei pun tidak menolak tawaran Wutong dan meminta QQ untuk menjelaskan secara rinci keberadaan kota naga. Namun Wutong segera memotong penjelasan itu karena entah mengapa dia bisa memperkirakan bahwa dengan kecerdasan Yuho, pemuda itu sepertinya tidak akan melewati jalan yang sama. Sesuai dengan perkiraan Tang Wutong, Yuho saat ini telah berada di kota transit tujuannya alias kota Tiando yang juga merupakan mantan ibu kota Kekaisaran Tiando tempat Sekte Tang berada. Karena Yuho memang ingin melihat kampung halaman Sekte Tang, dia pun segera menuju reruntuhan markas besar Sekte Tang yang 10.000 tahun lalu pernah menjadi penguasa benua Dolu di bawah pimpinan Sang Raja Dewa Tangsan bersama rekan-rekannya. Yuho ingin membayangkan semegah apa reruntuhan ini di masa lalu sebelum kemudian mengingat pertemuan pertamanya dengan Tang Ya sebagai orang yang telah mengenalkan keberadaan sekte besar ini kepadanya. Ya, kawan lama yang dimaksud Yuho pada ending episode sebelumnya adalah Tang Ya, di mana Yuho berharap dia bisa bertemu dengan ketua Sekte Tang terkini yang malah bergabung dengan Sekte Roh Kudus tersebut. Namun dia masih belum melihat Tang Ya dan mulai bertinyi-tinyi di mana guru pertamanya itu berada. Yuho berpikir demikian bukannya tanpa alasan. Seperti yang sudah kita jelaskan, kota Tiando adalah mantan ibu kota Kekaisaran Tiando yang sudah musnah sekaligus ibu kota Kekaisaran Tianhun yang merupakan pecahan dari Kekaisaran Tiando. Tempat ini sangat strategis dan memiliki arti penting bagi Kekaisaran Ryu yang ingin menguasai seluruh benua Dolu. Yuho yakin bahwa baik Kekaisaran Ryu maupun Sekte Roh Kudus akan menempatkan ahli-ahli terbaik mereka di tempat ini dan mengingat Tang Ya adalah gadis
gadis suci sekte Roh Kudus sekaligus anggota sekte Tang yang berasal dari tempat ini, Yuho merasa bahwa guru pertamanya itu adalah kandidat yang paling tepat untuk ditempatkan di kota Tiando. Sambil memikirkan keberadaan Tang Ya, Yuho menyusup dalam sistem pertahanan dan deteksi Kekaisaran Ryu ketika nyemplung ke dalam sungai kota dan menanamkan bibit ledakan es yang akan terus meningkatkan daya ledakan sampai akhirnya bisa meletus dengan maksimal. Sementara menunggu bibir ledakan es untuk berkembang sempurna, Yuho pun keluar dari dalam sungai dan mendekati area pusat istana dan menemukan setidaknya ada 3 lapisan perisai spiritual yang melindungi tempat tersebut. Tepat ketika itu Yuho melihat ada 2 antek Dajjal sekte Roh Kudus yang menyadari keberadaannya, namun sama sekali tidak membuat Yuho khawatir, malah melepaskan lebih banyak aura mental untuk memancing 2 harimau bodoh itu agar mengikutinya. Setelah dikejar beberapa lama, Yuho dapat memetakan bahwa musuhnya terdiri dari 1 master dunia roh dan 1 master roh tipe spiritual yang menyulitkan dibanding dulu lainnya. Pada saat yang sama, deteksi roh yang memang sudah dipasang di seluruh kota telah aktif dan mulai memburu Yuho kemanapun dia pergi. Namun lagi-lagi Yuho sama sekali tidak dibuat bingung ataupun khawatir dengan serangan yang menyerbunya dari segala arah, seolah pemuda itu memang sudah merencanakan pengejaran ini. Yuho terus berusaha untuk menarik perhatian dan memupuk amarah 2 master dunia roh yang menyerangnya, termasuk juga meledakkan beberapa bom jiwa yang membuat 2 antek Dajjal sekte Roh Kudus itu semakin emosi. 2 master dunia roh yang mengejar Yuho semakin berambisi untuk menghancurkan master roh suci enggak tahu diri ini, terutama master roh spiritual yang kita panggil aja dia si Bahlul, yang menyombongkan kemampuannya berpikir bahwa PLN sudah nyala semua. Semut kecil ini tidak akan bisa kabur dari deteksi spiritualnya. Sementara itu master dunia roh lain yang kita panggil aja dia si Luhur hanya mengikuti kemana temannya melangkah karena berpikir bahwa master roh tipe spiritual seperti Bahlul pasti lebih jago mendeteksi musuh. Dan benar saja, baik Bahlul dan Luhur terus mengejar Yuho yang pada akhirnya sampai di atas sungai kota yang sebelumnya telah dia tanamkan ledakan es. Yuho membiarkan Bahlul dan Luhur menyerangnya untuk beramai-ramai sebelum kemudian menggunakan teleportasi untuk keluar dari area sungai. Hanya dengan 1 jentikan jari Yuho, bibit ledakan es yang telah sempurna dan membungkam seluruh sungai kota itu langsung meledak dan membuat Bahlul yang sudah terlanjur terjebak di atasnya tidak memiliki cukup waktu untuk menyelamatkan diri. Bahlul tewas di tempat, sementara Luhur yang bahkan sempat mundur beberapa langkah dari sungai masih terkena dampak yang cukup parah hingga membuat kedua kakinya hancur lebur oleh ledakan. Setitik nyawa Luhur yang tersisa itu bisa diselamatkan setelah pasukan bala bantuan yang dipimpin oleh Dolu mimpi buruk alias Xuyan muncul bersamaan dengan pasukan pemimpin Aula Mingde alias Jing Hongchen yang langsung merasa familiar dengan ledakan ini. Tanpa mempedulikan Jing Hongchen yang sepertinya agak trauma karena mengingat ledakan dahsyat akibat penghancuran diri Sunu, Xuyan langsung mengingatkan betapa kota Tiando adalah tempat strategis serta tanggung jawab mereka berdua yang ditunjuk langsung oleh Kaisar sebagai wali kota dan wakil wali kota Tiando. Jing Hongchen yang menunjukkan ekspresi tidak senang karena berpikir bahwa sekte Roh Kudus saat ini sudah sangat sewenang-wenang pada Kekaisaran Ryu, namun dia juga tidak bisa menunjukkan ketidaksenangan itu secara belak-belakan karena dia tidak bisa dipungkiri bahwa sekte Roh Kudus adalah kekuatan rahasia mereka. Situasi menjadi semakin tidak kondusif karena salju turun semakin deras dan membuat suhu dalam kota Tiando menurun dengan cepat. Karena ditekan terus-terusan oleh Yushan sedemikian rupa, Jing Hongchen pun tidak memiliki pilihan kecuali memeriksa secara pribadi. Sementara itu Yuho yang memang sengaja menciptakan kegaduhan ini segera melesat menuju istana kekaisaran. Karena memang tujuannya adalah mengeluarkan seluruh master dunia roh yang berada di dalam istana. Yuho sengaja meninggalkan Shobai di atas alat pendeteksi roh tipe udara kekaisaran Ryu dan berhubung kekuatan Raja Beruang itu setidaknya setara dengan super dolu level
sampai 97, Yuho yakin anak angkat Sunu itu pasti bisa melarikan diri sekalipun dua master dunia roh mengeroyoknya beramai-ramai. Setelah menyerahkan semua tugas pengalih perhatian pada Shoba, Yuho pun melanjutkan penyusupannya ke dalam istana dengan tenang. Yuho telah berada di sekitar istana ketika melihat 5 ahli berjubah yang kemungkinan besar Antek Dajjal Sekte Roh Kudus turut keluar dari dalam istana, namun lagi-lagi Tangya tidak ada di antara mereka semua. Karena merasa perlu bergerak cepat untuk menemukan Tangya, Yuho pun akhirnya menggunakan gangguan spiritual untuk memisahkan satu Antek Dajjal Sekte Roh Kudus dan menggunakannya sebagai mata-mata. Gangguan spiritual dilepaskan dan membuat salah satu lelaki berjubah yang bernama Chu Yanwei, dan Chu Yanwei adalah seorang master roh suci yang membuat Yuho semakin senang seolah telah menemukan informan yang tepat. Yuho pun segera melesat pergi dari area istana dan membuat master roh jahat dengan kekuatan pelahap mental itu langsung mengejarnya. Chu Yanwei mengejar Yuho dengan perasaan marah hingga sampai di gang-gang sempit yang agak menakutkan kalau tiba-tiba aja ada jurik yang nongol di sana kan. Namun bukannya jurik yang muncul melainkan Yuho yang berhenti berjalan hingga membuat Chu Yanwei segera memanfaatkan momentum itu untuk menyerangnya dengan teknik roh keempat. Namun belum sampai teknik roh anggota Sekte Roh Kudus itu mengenai Yuho, orang yang diserang lebih dulu ganti skin lagi dengan menunjukkan teknik roh ketujuh, wujud roh pelindung versi mata spiritual yang dia miliki. Begitu Yuho mengaktifkan wujud roh pelindung mata spiritual, Chu Yanwei merasa kesadarannya telah dibelenggu dalam domain yang tidak dia pahami. Chu Yanwei merasakan kepalanya pushang 7 keliling kayak ditagi pinjol dan dia tidak bisa melakukan apa-apa kecuali mengayunkan pukulannya ke segala arah. Sayangnya di bawah pengaruh wujud roh pelindung mata spiritual Yuho, keterampilan Chu Yanwei untuk melahap kekuatan mental pun sama sekali tidak berguna dan hanya dalam beberapa waktu yang singkat seluruh teknik Chu Yanwei dipatahkan sebelum kemudian kesadarannya dihapuskan bebarengan dengan tubuhnya yang disegel dalam gerbang neraka. Mata-mata yang Yuho butuhkan sudah tertangkap dan tepat ketika calon mantu Tangsan itu hendak meninggalkan kota untuk mengorek lebih banyak informasi, tiba-tiba saja sebuah aura kekuatan yang luar biasa mengerikan menekan Yuho dan tepat pada saat yang sama kabut kemerahan muncul bersama dengan dentuman jejak langkah yang beradu dengan jalanan sepi memecah keheningan di hadapan Yuho. Betapa terkejutnya Yuho setelah melihat bahwa sosok yang ada di balik kabut merah tidak lain adalah sang tetua agung Sekte Roh Kudus alias Dolu Naga Kegelapan Long Xiaoyao. Yuho menyipitkan matanya menyaksikan kemunculan Long Xiaoyao karena setelah memadatkan inti roh pertama, kini dia bisa benar-benar memahami seberapa kuat limit Dolu ini. Sementara itu Long Xiaoyu berjalan santai mendekati Yuho dan mengingat pemuda yang dulu sempat mengejutkannya ini sekarang muncul dengan kekuatan yang bahkan lebih mengejutkan lagi. Long Xiaoyu memuji keberuntungan Mu'en sampai bisa menemukan murid sehebat Yuho, sementara Yuho buru-buru meminta master roh jahat ini untuk tidak menyebutkan nama gurunya yang berharga, karena dia yakin kalau Mu'en masih hidup, gurunya pasti malu karena pernah bersekutu dengan orang jahat seperti Long Xiaoyao. Long Xiaoyao mengingatkan Yuho agar tidak sok tahu urusan orang tua, dan pernyataan itu segera dibalas dengan decihan malas Yuho karena dia memang tidak peduli dengan apapun urusan Long Xiaoyao, karena satu hal yang perlu dia tahu hanyalah sang Dolu Naga Kegelapan yang membantu Ye Shixue memperkuat Sekte Roh Kudus hingga mereka menjadi seberani ini. Yuho menanyakan sekali lagi apakah kehancuran benua Dolu di bawah Sekte Roh Kudus adalah sesuatu yang benar-benar ingin Long Xiaoyao lihat. Namun Dolu Naga Kegelapan itu hanya memandang ke arah lain ketika bertanya apakah menurut Yuho semua master roh jahat merupakan orang yang benar-benar jahat dari oroknya. Menurut Long Xiaoyao, master roh jahat merupakan orang yang memiliki masa lalu yang malang dan kelam, cukup kelam untuk membuat mereka memiliki kepribadian
kian ekstrim. Yuho masih tidak mengerti dengan pemikiran ini karena dari apa yang dia tahu, manusia malang tidak akan bertindak seperti Ye Shishu yang mampu mencabut nyawa orang lain sesuka hati seperti seorang raja iblis. Kali ini Long Xiaoyao tampak menghela napas panjang sebelum dengan topeng yang akhirnya terbuka dolu naga kegelapan itu berkata bahwa dia tidak memiliki jalan mundur dan akan melakukan segalanya demi Ye Shishu tidak terkecuali menghabisi Yuho. Kena santet apa sih ini Long Xiaoyao sampai rela melakukan segalanya demi Ye Shishui, padahal kalau dilihat-lihat nih kayaknya dia bukan modelan bapak-bapak jahat yang biasa jadi pelayan gitu. Apakah Long Xiaoyao benar-benar akan menghabisi Yuho? Terus kira-kira nih, mungkinkah Mbak Yaya tiba-tiba aja muncul di tengah perseteruan Yuho dan Long Xiaoyao? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakra Diva Atu ya. Rama di sini pamit. Gimana kalian liburan kemana?